Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Ustazah Bunda Ermah, orang tua kami ya. Beliau benar-benar sudah mencurahkan ya tenaga dan waktunya untuk dakwah. Sahabat saya Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Imam, Bapak-bapak yang saya muliakan dan para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada dua tahapan dalam turunnya Al-Qur'an. Yang pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus 30 juz dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, langit dunia, dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Kenapa kemudian Lailatul Qadar itu malam yang begitu istimewa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam Al-Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau dijadikan tahun sekitar 83 tahun. Nah, orang kalau beribadah pada malam ini sama kalau dia beribadah 83 tahun. Kita nggak sanggup beribadah non-stop 83 tahun. Usia kita saja tidak cukup. Makanya Lailatul Qadar sangat istimewa. Makanya banyak diantara kaum muslimin dan seharusnya kita semua berusaha untuk menggapai Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Tahapan yang kedua, Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit, berangsur-angsur, tadarruj, dari langit dunia kepada Nabiullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril kurang lebih 23 tahun. Inilah proses turunnya Al-Quran yang dimulai pada saat Nabi Muhammad SAW bertahanus di Gua Hira. Beliau mendapatkan wahyu pertama surah Al-Alaq 1-5. Nah, dan Al-Quran merupakan mukjizat yang paling istimewa, mukjizat yang paling tinggi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan begitu banyak keistimewaan yang terjadi, yang ada pada Al-Quran dibanding kitab-kitab yang lain. Keistimewaan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Kitab yang lain tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa akan dijamin keasliannya. Ada yang bertanya, kok di sini menggunakan kami, bukan aku, bukan saya? Ternyata Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas bantuan makhluknya, yaitu malaikat Jibril. Itu kemudian Allah menggunakan kata kami, nahnu. Nah, banyak keraguan atas turunnya Al-Quran. Ini buatan Muhammad, ya, kata orang-orang kafir pada saat itu. Diragukan keasliannya, bahwa itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang meragukan keaslian Al-Qur'an, fa'tu bihaditsin mithli. Kata Allah, kalau engkau ragu dengan Al-Qur'an, buatlah kalimat-kalimat yang semisal dengan Al-Qur'an. Mereka tidak sanggup dan tidak akan pernah sanggup. Kemudian tantangannya diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'tu bi asyri suwarin mithli. Buatlah 10 surah yang semisal dengan Al-Qur'an. Apakah mereka sanggup? Tidak juga. Enggak sanggup dan pasti tidak pernah sanggup. Allah kemudian menurunkan tantangannya lagi, diturunkan, fa'tu bi suratin mithli, di surah Al-Baqarah ayat 23. Buatlah 1 surah saja yang semisal dengan Al-Qur'an. Tidak sanggup. Banyak upaya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy, untuk membuat Al-Quran seolah-olah itu buatan Nabi Muhammad, bukan dari Al-Quran. Seperti yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab, sang pembohong, nabi palsu pada saat itu. Dia mencoba membuat 1 surah mencontoh dari Al-Quran. Ya, bunyinya dia menamai surah itu dengan surah Al-Fil. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, lahu thanabun wabil, wa khurtumun tawil. Nah, ini pada ketawa nih, ya, artinya tahu dia. Jadi apa artinya? Gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah itu mempunyai ekor yang pendek dan belalai yang panjang. Begitu surah ini dibacakan ke sahabatnya, ditertawakan. Kata sahabatnya, anak kecil juga tahu kalau gajah seperti itu. Kata sahabatnya, saya tahu bahwa kamu lagi berdusta. Nggak bisa dibuat, ya, disamai Al-Quran. Itu yang pertama, keistimewaan Al-Quran. Yang kedua, gaya bahasa Al-Quran, sastra Al-Quran itu sangat tinggi. Dan ini diakui oleh para penyair Quraisy pada saat itu. Ini bukan buatan manusia, diakui oleh mereka. Kita lihat surah An-Naba, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Sampai akhir surah itu ujungnya sama, fathatain. Susah
kalau kita yang buat. Kemudian keajaiban Al-Quran berikutnya adalah, kita lihat ketika Allah menyebutkan suatu ayat, Allah memilih kata yang paling tepat. Dalam Al-Quran itu banyak kata yang artinya manusia. Bashar, manusia. Bani Adam juga bisa diartikan manusia. Kemudian ada kata ins, manusia juga. Kemudian ada kata nas, manusia juga. Ada kata insan, manusia juga. Tapi maknanya berbeda. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata bashar, ayat itu bercerita tentang kebutuhan biologis manusia. Jadi tidak sembarangan Allah menggunakan kata-kata itu. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan ya Bani Adam, Allah bercerita tentang historis manusia, sejarah manusia dari Nabi Adam sampai zaman saat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ins, selalu berbarengan dengan kata jin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia itu makhluk yang jinak, sedangkan jin adalah makhluk yang liar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata nas, Allah menjelaskan tentang populasi manusia, sekumpulan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata insan, di sini ayat menunjukkan tentang potensi manusia. Manusia mempunyai insting, manusia mempunyai akal, manusia dapat berpikir dan lain sebagainya. Jadi pemilihan kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai makna yang berbeda. Ada maksudnya semuanya. Tapi kalau begitu diartikan, semuanya artinya manusia. Nah, itu yang kedua, keistimewaan Al-Qur'an. Gaya bahasanya, sastranya sangat tinggi, dan itu diakui oleh penyair-penyair kafir Quraisy pada saat itu. Kemudian yang ketiga, keistimewaan yang ketiga, Al-Quran mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada pribadi manusia ataupun jin. Salah satu contohnya adalah yang terjadi kepada Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam. Ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, hatinya kemudian tersentuh dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu beliau masuk Islam. Contoh yang lain, ya, setelah peperangan Dzatur Riqa, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menggilir, ya, siapa yang berjaga di malam hari, ya, yang bertugas berjaga Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishir. Bergantian dia berdua. Ammar kemudian tidur dan Abbad yang bertugas ronda, jaga. Larut malam, setelah mengamati keadaan sekitar aman, Abbad kemudian memutuskan untuk qiyamul lail, sholat malam. Pada saat membaca ayat, ia kemudian terkena panah
di tangannya. Apa yang dilakukan? Ia tetap melanjutkan sholatnya. Di panah yang kedua, kena lagi. Ia tetap melanjutkan sholatnya. Sampai beliau menyelesaikan sholatnya. Setelah selesai sholat, baru beliau membangunkan Ammar. Ammar pasti kaget melihat sahabatnya terkena panah. Ammar bertanya, kenapa pada saat engkau terkena panah yang pertama engkau tidak bangunkan saya? Apa jawabannya? Saya sedang membaca ayat Al-Quran dan ayat ini tidak ingin saya hentikan. Ia menikmati bacaan Al-Quran. Subhanallah. Itu keistimewaan yang ketiga. Kemudian yang keempat, Al-Quran dihafalkan banyak orang. Tidak ada kitab suci selain Al-Quran yang dihafalkan banyak orang. Dan hafalannya itu sangat mungkin. Dari hurufnya, dari kata-katanya, kalimatnya, ayatnya, itu pas banget. Bahkan posisinya tahu. Ayat surah Al-Baqarah 27 di mana posisinya, tahu. Tidak ada kitab suci yang lain yang bisa dihafalkan seperti ini. Hanya kitab suci Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih banyak keistimewaan Al-Quran yang lainnya, tapi karena keterbatasan waktu jadi tidak bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan di waktu berikutnya kita bisa bertemu kembali ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.